Assalamualaikum, halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Fauzia dari kelas 10G. Hari ini saya akan membahas tentang fakta menarik kebudayaan Bekasi yang unik dari adat Betawi hingga pengaruh Sunda. Nah, jadi Bekasi merupakan kota yang sering dianggap sebagai bagian dari Jakarta. Sebenarnya memiliki kebudayaan khas dan beragam. Secara historis, Bekasi merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Tarumanegara yang berdiri sejak abad 4 Masehi. Setelah runtuhnya Tarumanegara, Bekasi menjadi bagian dari Kerajaan Sunda yang memiliki pengaruh kuat dalam aspek budaya, bahasa, dan adat istiadat. Wilayah ini menjadi tempat pertemuan berbagai suku mulai dari Betawi, Sunda, hingga etnis Jawa, yang semuanya turut mewarnai identitas budaya Bekasi. Lalu, pengaruh adat Betawi di Bekasi. Meskipun Bekasi secara administratif kini masuk dalam Provinsi Jawa Barat, budaya Betawi memiliki pengaruh yang besar di daerah ini. Dalam kehidupan sehari-hari, budaya Betawi dapat ditemukan dalam bahasa, makanan, seni, dan adat istiadat masyarakat Bekasi, terutama di daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan Jakarta. Yang pertama, bahasa Betawi. Bahasa Betawi adalah dialog khas yang santai dan terkesan blak-blakan. Banyak digunakan oleh masyarakat Bekasi. Bahasa ini digunakan dalam percakapan sehari-hari, terutama di kalangan generasi tua. Lalu yang kedua ada seni dan hiburan. Budaya Betawi di Bekasi juga terlihat dalam seni pertunjukan seperti ondel-ondel, lenong, dan tari topeng Betawi. Meskipun ondel-ondel lebih dikenal di Jakarta, beberapa acara di Bekasi masih menghadirkan kesenian ini sebagai bagian dari hiburan tradisional. Yang ketiga, kuliner Betawi. Bekasi juga kaya akan khas kuliner Betawi seperti kerak telur, soto Betawi, dan nasi uduk. Pengaruh adat Sunda di Bekasi. Selain Betawi, budaya Sunda juga berperan penting dalam identitas sejarah budaya Bekasi. Sebagai bagian dari wilayah Jawa Barat, Bekasi banyak dipengaruhi oleh adat dan tradisi Sunda, terutama di bagian timur dan Bekasi Selatan. Yang pertama ada bahasa Sunda. Di beberapa wilayah Bekasi, bahasa Sunda digunakan dalam percakapan antar warga, khususnya di kalangan orang tua. Penggunaan bahasa ini menandakan bahwa meskipun berada di antara dua budaya, masyarakat Bekasi tetap mempertahankan identitas Sundanya. Lalu yang kedua adalah seni musik dan tari Sunda. Seni musik tradisional Sunda seperti gamelan dan angklung juga dapat ditemukan di Bekasi. Selain itu, tarian Sunda seperti jaipongan juga menjadi bagian dari pertunjukan budaya di acara-acara tertentu, terutama di daerah yang memiliki suku Sunda yang besar. Lalu selanjutnya ada tradisi unik Bekasi, perpaduan antara Betawi dan Sunda. Menariknya perpaduan budaya Betawi dan Sunda di Bekasi menghasilkan tradisi-tradisi yang unik dan tidak ditemukan di daerah lain. Yang pertama, pertingkahan adat. Tradisi palang pintu yang khas Betawi kerap digunakan sebagai pembukaan acara, sementara dalam akad nikah kadang diselipkan upacara khas Sunda sebagai simbol penghormatan kedua budaya. Lalu selanjutnya sedekah bumi yang dekat dengan daerah saya. Tradisi sedekah bumi disebut juga babaritan, tradisi kampung Keranggan sejak ratusan tahun silam sebagai bentuk rasa syukur terhadap bumi yang telah memberikan rezeki yang melimpah ruah. Kampung ini dikenal dengan kampung adat yang menjaga tradisinya secara turun-temurun. Babaritan sendiri berasal dari bahasa Sunda babarken ririwit, artinya melenyapkan kesusahan atau selamatan bumi. Tradisi ini dilestarikan di 27 titik Kampung Keranggan, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna. Dengan bangga, warga setempat terus melestarikan kegiatan adat ini. Rangkaiannya ialah upacara babarit yang dipimpin oleh Bapak Kolot atau sesepuh desa yang ada di sana. Diikuti warga sekitar yang membawa sajian hasil bumi secara sukarela seperti buah-buahan dan kue, ikan, daging, serta nasi 5 warna yang diletakkan dalam jalinan bumbu beralaskan daun pisang. Sekian informasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.